Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mikael Muhammad Jibril, NIM 2024 31103. Pada hari ini tanggal 15 Juni saya akan menjelaskan kembali tentang tugas interaksi manusia komputer yang diberikan oleh dosen Hendra Jatnika Magister Komputer. Oke, langsung saja kita mengarah ke tugas yang pertama. Soal tugas yang pertama. Oke, jadi dalam tugas ini soalnya dalam satu ruangan memiliki luas tidak lebih dari 10 meter. Memiliki ketinggian atap setengahnya dari luas ruangan. Arah cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11 siang. Langsung masuk dari salah satu samping ruangan tersebut. Ventilasi udara hanya didapat dari AC sentral yang berposisi dari atap. Akses pintu hanya memiliki satu, yaitu satu pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar. Cahaya dari lampu listrik yang berada 4 titik di setiap sudut ruangan. Meja kerja untuk pegawai direncanakan untuk 8 orang dengan fasilitas akses internet, komputer atau laptop, konektor satu daya yang berada di bawah meja, kursi kerja, dan satu dispenser di satu ruangan tersebut dengan perangkat minum. Dalam ruangan tidak ada perangkat makan dan tidak ada toilet di dalam ruangan. Oke. Di sini tertulis bahwa buatlah sketsa ruangan tersebut, analisis, dan buatlah penjelasan terkait hasil analisis dengan keterkaitan interaksi manusia komputer. Berilah rekomendasi tentang ruangan tersebut yang dianggap memenuhi kaidah interaksi manusia komputer. Oke, jadi di sini ada sketsa saya. Pintu masuk berada di sebelah sini. Ini dispenser dan konfigurasi mejanya adalah ada terbagi 2 grup dengan masing-masing 4 meja. Dan di sebelah sini ada jendelanya. Oke, dan untuk yang ini adalah POV dari pintu masuk dan pintu keluar. Dan ini POV dari arah tanaman yang saya tempati sebagai patokan. Oke, terlihat di sini terdapat 2 jendela dari samping dan AC sentral ini, dan juga ada lampu 4 titik di sudut ruangan sesuai permintaan dari soal tersebut. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Oke, pada gambar tersebut menunjukkan sebuah ruangan kantor dengan pencahayaan alami yang cukup terang karena sinar matahari masuk langsung dari jendela samping. Meja kerja tersusun dalam formasi terbuka, memungkinkan beberapa orang bekerja dalam satu ruangan secara bersamaan. Terdapat kursi kerja yang ergonomis, komputer atau laptop di atas meja, serta pencahayaan buatan yang menyebar dari beberapa titik di atas ruangan. Nah, dari perspektif interaksi manusia komputer, kondisi pencahayaan alami yang langsung masuk ke ruangan memang positif karena mendukung kesehatan dan mengurangi kelelahan mata. Namun, apabila sinar matahari terlalu terang atau langsung mengenai layar komputer, hal ini bisa mengganggu visibilitas layar dan menyebabkan silau. Dalam konteks kenyamanan pengguna, kondisi seperti ini perlu diantisipasi dengan tirai atau kaca film untuk mengatur intensitas cahaya. Oke, dalam ruangan terlihat bersih dan rapi, namun terlihat cukup padat untuk 8 orang dalam ruangan yang terbatas. Berdasarkan denah, lebar ruangan sekitar 530 unit dan panjang 700 unit, dengan jarak antar meja sekitar kira-kira 183 unit. Jika luas ruangan tidak lebih dari 10 meter persegi, maka ruang gerak antar meja cukup terbatas. Ini bisa menjadi masalah interaksi fisik manusia dengan lingkungan, khususnya dalam aspek ergonomi. Posisi duduk yang terlalu dekat satu sama lain dapat menurunkan privasi dan kenyamanan bekerja, serta memengaruhi konsentrasi. AC sentral yang terpasang di langit-langit merupakan satu-satunya sumber ventilasi udara. Hal ini menimbulkan potensi sirkulasi udara yang tidak merata, terutama di ruangan padat tanpa ventilasi alami. Dalam prinsip interaksi manusia komputer, sirkulasi udara yang baik sangat penting untuk kenyamanan jangka panjang karena mempengaruhi konsentrasi, energi, dan produktivitas pengguna. Dari aspek perangkat kerja,
Penempatan komputer dan laptop di meja sudah sesuai. Namun, denah menunjukkan adanya ikon yang memungkinkan menunjukkan display dan keyboard pada setiap meja. Desain meja dengan cutout menyaratkan adanya manajemen kabel yang baik. Seperti ini maksudnya. Jadi terdapat rongga untuk manajemen kabel. Nah, namun akses ke konektor berada di bawah meja yang dapat menyulitkan pengguna. Menunduk untuk mencolokkan kabel secara berulang bisa menyebabkan ketegangan otot punggung dan leher. Dalam ergonomi kerja yang baik, akses terhadap perangkat tambahan seperti konektor sebaiknya mudah dijangkau dan tidak memaksa pengguna melakukan gerakan berlebihan. Atau bisa diletakkan di atas meja. Adanya hanya satu pintu masuk atau keluar pada ruangan juga menimbulkan keterbatasan dari aspek keselamatan. Dalam keadaan darurat, seperti kebakaran atau gangguan teknis, satu pintu bisa memperlambat evakuasi. Dari sisi desain antarmuka ruangan fisik, keberadaan jalur alternatif atau minimal lorong evakuasi adalah bagian dari interaksi yang memperhatikan kebutuhan dan keselamatan manusia. Dengan mempertimbangkan hasil pengamatan ini, maka rekomendasi untuk perbaikan ruangan sesuai dengan prinsip IMK antara lain adalah menambahkan filter cahaya di jendela untuk mengurangi silau, memperlebar jarak antar meja agar ruang gerak lebih nyaman, menata ulang posisi konektor daya agar lebih mudah dijangkau, serta mengoptimalkan sistem sirkulasi udara dengan menambahkan ventilasi atau pengaturan aliran AC. Jika memungkinkan, desain ulang tata letak ruangan untuk menyediakan alur keluar yang lebih aman juga sangat disarankan. Melalui penyesuaian tersebut, ruangan kerja akan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip interaksi manusia-komputer yang berfokus pada kenyamanan, efisiensi, keselamatan, dan produktivitas pengguna saat berinteraksi dengan teknologi maupun lingkungan kerja fisiknya. Oke, kita akan melanjutkan ke soal yang kedua. Jadi narasinya adalah terdapat satu aplikasi komputer yang difungsikan untuk transaksi penjualan barang. Anda diminta untuk menganalisis 3 interface, yaitu A. Interface untuk proses input data barang yang berhubungan dengan stok barang dan harga dasar dari barang tersebut. B. Interface yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang. C. Interface yang berhubungan dengan laporan penjualan barang. Harapan dari pemilik toko adalah aplikasi tersebut memudahkan penggunanya seperti layaknya terdapat informasi secara otomatis. Misalnya, ketika stok barang habis, ada informasi secara langsung tanpa harus memeriksa ketersediaan barang dan pemilik owner. Dari toko mendapatkan informasi terkait transaksi penjualan dan lainnya dimanapun dia berada. Oke, soalnya adalah buatlah sketsa dari ketiga interface tersebut yang memenuhi kaidah interaksi manusia komputer sesuai harapan dari pemilik toko dan operator dari aplikasi tersebut. Bila mana aplikasi yang sudah ada tidak memenuhi kaidah interaksi manusia komputer. Oke, jadi gambar pertama yang ini adalah interface untuk menginput data objek yang diinginkan. Nah, sesuai narasi yang tadi, apabila ketersediaan stok sudah habis, maka akan otomatis terdapat tulisan out of stock atau stok barang habis. Kemudian yang kedua, yang ini interface untuk melihat transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan di sini juga terdapat informasi out of stock yang dimana memberikan informasi untuk ketersediaan stoknya. Dan dalam interface ini langsung dijumlahkan juga total penjualannya. Kemudian yang C. Yang C ini adalah interface untuk melihat laporan penjualan berdasarkan penjualan terbaru. Jadi contohnya ada dari hari ini sampai hari ini. Nah, ini di sini adalah hasil penjualannya. Ini total transaksinya dan ini adalah list item yang terjual pada hari ini. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.